Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul haudi wasyafa'ati wal maqam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihil zalam, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Baitul Izzah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki tanggal 11 bulan Muharram atau tahun baru Islam. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di tahun yang lalu senantiasa Allah menerimanya, dan semoga dosa-dosa kita yang telah kita lakukan dulu semoga Allah mengampuninya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga di tahun baru ini Allah Ta'ala menjadikan kita insan yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita kita pasti di akhir tahun kemarin dan di awal tahun membaca doa awal dan akhir tahun, di mana dalam doa akhir tahun ada dua inti di situ. Yang pertama, ada amaliyah yang telah kita lakukan dulu, amaliyah yang baik, dan ada juga yang buruk. Ini lajaknya di tahun yang lalu, di tahun ini kita bermuhasabah diri. Cobalah kita merenung, kita ingat-ingat kira-kira dosa apa yang telah kita lakukan dulu. Apakah mungkin dosa hati kita, atau dosa zuhir badan kita, atau dosa dengan sesama. Karena kenapa? Dengan muhasabah itu bisa meringankan hisaban kita kelak di yaumul qiyamah. Sekiranya di tahun yang lalu kita pernah ada dosa kepada Allah Ta'ala, lalai dengan perintahnya, atau mungkin melanggar larangannya, maka cobalah kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Dosa bagaimanapun, kalau sudah kita taubati dengan nasuha, dengan benar-benar taubat, maka insya Allah meskipun Allah catat dosa kita, tapi bisa jadi Allah hapus kembali. Allah hapus dosa itu. Terlebih lagi dosa dengan sesama kita. Mungkin kita punya dosa kepada keluarga kita,
suami, istri, anak, atau tetangga kita, sahabat kita, maka cepatlah minta maaf, minta halal kepadanya. Agar apa? Agar di tahun ini kita lebih baik lagi. Bagaimana kita mau jadi lebih baik lagi sementara masih ada dosa yang belum kita taubati, baik dengan Allah atau dengan sesama kita. Nah, untuk menjadi insan yang baik di tahun ini ada 3, bahkan mungkin lebih, ada 3 yang mesti kita lakukan agar kita menjadi insan yang insya Allah lebih baik lagi dari sebelumnya. Yang pertama adalah kaitan dengan hati, yaitu di tahun baru ini kita berazam kepada Allah Ta'ala. Berazam, ya Allah, di tahun baru ini saya berazam kepadamu akan melaksanakan semua perintah-perintahmu dan akan meninggalkan semua laranganmu. Ini azam. Jadi sifat perintah yang wajib ataupun yang sunnah akan kita kerjakan di tahun ini. Ini azam. Meskipun kita tidak maksimal melakukannya atau meninggalkannya, tapi Allah catat bahwa kita termasuk orang yang telah melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Enak Pak ya, azam doang juga dapat pahala. Meskipun kita tidak beramal, berazam. Satu, ini kaitan dengan hati kita. Azamkan hati kita sekarang ini agar kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Dengan apa? Dengan berazam akan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang kedua adalah kaitan dengan zahir badan kita, yang terutama dengan lisan kita. Di tahun baru ini kita banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Panjatkan doa kita kepada Allah Ta'ala agar kita menjadi insan yang lebih baik lagi. Kemudian anggota yang lainnya seperti mata kita yang dulunya mungkin sering melihat hal-hal yang haram, telinga kita juga mendengar yang haram, atau mungkin kaki kita selalu melangkah kepada hal-hal yang haram, dan semua anggota tubuh kita, maka di tahun ini upayakan semuanya bergerak menuju kebaikan. Itu namanya hijrah, berpindah dari tahun 1444 hijrah kemana? 1445 menjadi apa? Menjadi insan yang baik lagi. Karena arti hijrah itu adalah kembali pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu hijrah. Kalau zaman Nabi, hijrah adalah pindah dari tempat kafir menuju tempat muslim. Nah, kalau kita pindah dari tempat yang baik menuju ke tempat yang lebih baik lagi, maka insya Allah kalau kita upayakan semua anggota tubuh kita dengan hijrah menuju Allah Ta'ala, kita niatkan dengan baik, kita upayakan lisan dan semua anggota tubuh kita agar lebih dekat kepada Allah Ta'ala, maka insya Allah kita akan menjadi insan yang lebih baik lagi. Dan terakhir adalah kaitan dengan lingkungan kita. Jadi kita kalau bisa di tahun ini agar lebih baik lagi adalah carilah tempat atau sahabat atau siapapun yang dekat dengan kita yang sekiranya mengajak kebaikan. Kita punya keluarga, kita punya anak, kita punya tetangga, sahabat. Kalau mungkin tahun-tahun yang lalu banyak mengajak kita kepada ajakan-ajakan yang sifatnya Allah murkai, maka carilah sahabat yang sekiranya lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Karena yang namanya orang yang dekat dengan kita atau lingkungan itu muassir, berpengaruh kepada kehidupan kita. Insya Allah jika kita melakukan 3 hal ini, insya Allah Allah jadikan kita sebagai orang yang saleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan kepada jamaah Baitul Izzah,
Selamat tahun baru 1445 Hijriah. InsyaAllah kita semua menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, amin. Baik Bapak Ibu, coba kita buka sekarang surah Al-Balad. Surat Al-Balad yang sudah hafal tidak usah dibuka ya. Insyaallah hafal semuanya di sini. Ikuti ya, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain sadaqallahul azim. Sebelum kita buka tafsirnya, sedikit kita kaji dari sisi tahsinnya ya. La uqsimu bihadzal balad. Di atas bunyi la ada bendera, ada mad la panjang. Kemudian setelahnya ada hamzah. Uqsimu. Ketika ada huruf mad bertemu dengan hamzah di kata yang lain, maka itu mesti ada huruf mad atau harkat panjang yang disebut dengan apa? Istilah mad jaiz munfasil. Karena kata la dan uqsimu itu beda kata, tidak menyatu. Nah, kalau hukumnya mad jaiz munfasil dibacanya boleh dengan 3 cara. Yang pertama bisa dibaca 2 harokat. Jadi bacanya la uqsimu, la uqsimu, bisa 2 harokat. Yang kedua bisa dibaca 4 harokat. La uqsimu, bisa juga 4 harokat. Yang ketiga boleh dibaca 5 harokat. La uqsimu bihadzal balad. Jadi boleh 3 cara, 2, 4 atau 5 harokat. Berbeda dengan mad wajib muttasil. Kalau mad wajib muttasil itu harus dibaca 5 harokat, tidak boleh dikurangi lagi. Mau bacaannya cepat, lambat ataupun sedang, tetap dibaca 5 harokat. Kalau mad jaiz munfasil itu boleh dibacanya cepat, lambat ataupun sedang, tetap boleh
dibaca 3 cara. Membedakan mad jaiz dengan mad wajib, kita mungkin tidak semua orang paham. Ini apakah mad jaiz atau mad wajib? Yang paling sederhana adalah kita lihat setelah ada harakat mad di atas bendera nih. Kalau hamzahnya hamzah ada alifnya di bawah, hamzah ada alif berdiri, la uqsimu seperti ini, berarti itu namanya mad jaiz yang boleh dibaca 3 cara tadi. Tapi kalau hamzahnya kecil, tidak ada alifnya, hamzah saja, setelah ada harakat mad di atas, kemudian ada hamzah kecil tanpa alif, berarti ini mad wajib muttasil, satu kata. Oleh karenanya disebut dengan istilah mad wajib muttasil, ini menyambung muttasil. Kalau jaiz munfasil terpisah. Kalau misalnya idza jaa nasrullah, jaa ini adalah kata mad wajib muttasil, ja dan a itu menyatu, tidak bisa dipisah. Jaa tidak bisa begitu, jaa satu kata. Tapi kalau la uqsimu itu terpisah antara kata la dan uqsimu. Itulah perbedaan antara mad jaiz dan mad wajib. Halo? Semangat nih? Ngantuk nggak? Ayo tahun baru nih, gimana ini? Tahun baru mau jadi lebih baik, tidur mulu. Masya Allah. Itulah setan Pak ya. Kalau kebaikan selalu ngantuk itu. Mau sholat, mau ngaji, baca Quran, ngantuk bawaannya. Giliran ajakan-ajakan yang haram, semangat luar biasa. Ya. Baik, kita lihat sekarang artinya. Silakan diartikan coba biar tidak ngantuk. Ayo artikan silakan. Siapa? Ayo siapa yang mau mengartikan? Tafadhol. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, dan kamu Muhammad bersumpah di kota Mekah dan demi Mekah dan anaknya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam cahaya. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-sekali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya, dan mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak? Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, lidah dan 2 buah bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Nah, dah perhatikan nih. La uqsimu bihadzal balad. La di sini jangan diartikan tidak. La tidak, bukan. La-nya la zaidah. La-nya la zaidah artinya tidak punya arti ya. Dia hanya penguat saja. La uqsimu, aku benar-benar bersumpah. Uqsimu tuh. Ini kata siapa ini? Kata Allah. Bihadzal balad, lewat kota ini, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Jadi Allah bersumpah dengan keagungan kota Makkah Al-Mukarramah, kota yang terbaik, disebut dengan Ummul Qura. Ummul Qura induknya semua kota. Ketika Allah Ta'ala menciptakan bumi dan waktu itu masih dalam keadaan menyatu padu antara langit dan bumi, masih menyatu, tidak ada langit, tidak ada bumi. Kemudian fafataknahuma, kemudian Allah memecahkan tadi yang bentuknya menyatu padu, dipecah oleh Allah Ta'ala menjadi 2 bagian. Satu bagian menjadi dunia, satu menjadi langit. Bumi dan langit. Artinya apa? Artinya yang di bawah itu menjadi bumi, yang ke atas itu menjadi langit. Dan di bumi ini ketika Allah hendak menjadikan ini bumi, ini terpecah lagi. Ada lautan, ada daratan. Nah, yang pertama muncul di bumi ini dari daratan adalah Ummul Qura ini, Makkah Al-Mukarramah. Dialah tengah-tengah bumi. Disebut dengan Ummul Qura. Jadi semua berkiblat kepadanya.
Meskipun zaman dulu pernah terjadi kiblat menuju ke Masjid Baitul Maqdis, tapi Allah arahkan, Allah balikan, sehingga semua muslimin mengarah kepada Baitullah Al-Mukarramah. Kemuliaan kota ini, Makkah, itu tidak akan pernah dimasuki oleh Dajjal, di mana dalam hadis disebutkan Dajjal akan menginjak semua tempat terkecuali Mekah, terkecuali Madinah, tidak bisa dia masuki. Kenapa? Saking agungnya kota ini. Dan kota ini tidak akan pernah gempa, Pak. Tidak akan pernah gempa. Beda dengan kota yang lain. Dan orang yang masuk ke kota Mekah akan aman. Aman dari segala fitnah. Meskipun sekitarnya ada banyak fitnah, banyak huru-hara, tapi Mekah Al-Mukarramah tidak akan pernah terjadi. Hebatnya kota Mekah itu. Apalagi kalau sudah masuk Masjidil Haram, sudah aman itu. Ada pencuri dikejar sama askar, dikejar. Kalau dia masuk ke Masjidil Haram, sudah lepas, nggak dikejar lagi. Kenapa? Karena mereka tahu masuk ke Masjidil Haram ada niat tidak baik, Allah yang akan balas. Dan hebatnya Baitullah Ka'bah itu tidak akan pernah ada hewan apapun seperti burung yang akan terbang di atasnya, tidak akan pernah ada. Dia akan terbuka terus. Berani melewati itu, jatuh dia. Itulah Makkah Al-Mukarramah. Makanya berbahagialah orang-orang yang tinggal di sana. Tapi nanti akan terjadi gempa. Tatkala Dajjal akan muncul, karena ini kota yang diberkahi, kota yang aman. Nah, untuk menipu atau mengeluarkan orang-orang munafik di dalamnya, maka Dajjal itu pintar. Bagaimana caranya? Dia injak tanah, kemudian terjadi gempa dahsyat, sehingga orang-orang yang di Mekah keluar. Nah, ini orang munafik nih. Ada gempa, oh gempa, takut, keluar semuanya ke luar batasan-batasan haram. Akhirnya mereka yang akan nanti akan kena fitnahnya Dajjal, nauzubillah. Kalau orang beriman, meskipun dahsyat gempanya, mereka tidak keluar karena tahu ini adalah fitnahnya Dajjal. Dajjal pintar ya. Meskipun diamankan kota Mekah, tapi bagaimana caranya supaya mereka keluar dari tempat itu? Dia buatlah gempa. Kayak Allah bersumpah, la uqsimu bihadzal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan keagungan kota ini, yaitu kota Mekah Al-Mukarramah. Dikatakan Mukarramah, yang dimuliakan. Kenapa? Wa anta hillum bihadzal balad. Karena engkau Muhammad hillun, bermukim, pernah bertempat di kota ini. Di antara kemuliaan Mekah adalah, atau Baitullah Ka'bah, karena Rasulullah SAW itu bermukim di dalamnya. Ini kemuliaan. Maka disebut dengan istilah Makkatul Mukarramah. Sementara Madinah, kenapa dikatakan Al-Munawwarah? Madinah Al-Munawwarah, yang bercahaya. Karena di dalamnya terdapat jasad mulia Rasulullah SAW. Maka diberkahi, bersinar selalu kota Madinah, karena ada beliau di situ. Di sini ada sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna hadzal balad harramahullahu yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya kota Mekah ini adalah kota yang disucikan oleh Allah Ta'ala, yang diharamkan, disucikan oleh Allah Ta'ala. Dari kapan? Dari mulai Allah ciptakan langit dan bumi, itu kota Mekah sudah disucikan. Bayangkan. Fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Kota Mekah adalah kota haram, kota suci, dengan kemuliaan Allah sampai hari kiamat. Makanya tidak boleh satu pohon pun ditebang di dalamnya.
Dan tidak boleh pula satu rumput pun dicabut, saking mulianya kota ini. Tetapi wa inna ma uhillat li sa'atin min nahar. Tapi pernah terjadi di kota Mekah yang suci itu dihalalkan untukku, kata Nabi, sesaat di waktu siang hari. Untuk orang lain, meskipun nabi-nabi tidak boleh melanggar kesucian ini, tapi untuk baginda Muhammad itu dibolehkan. Tidak ada perang-perang di dalam kota Mekah, nggak ada. Bahkan Nabi ketika menaklukkan kota Mekah pun tidak ada sedikit pun darah tertetes. Masuk, takluk sudah. Nggak ada istilah ambil pedang, berantem, tidak ada. Karena dimuliakan, disucikan. Dan siapa yang berani mengotori Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah, pasti binasa. Perhatikan kisah Ashabul Fil. Siapa? Raja Abraha ketika dia hendak menghancurkan Baitullah Ka'bah. Lihat siapa yang melawan mereka. Bukan penduduk Mekah, bukan. Tapi siapa? Burung ababil. Rasulullah SAW pernah beliau sebagian membunuh Maqis bin Sobabah dan lain-lainnya, pernah dibunuh Nabi SAW di situ. Nah, ini saat-saat inilah yang masih dihalalkan oleh Rasulullah. Jadi yang dibolehkan mengotori masjid hanya baginda Muhammad SAW, dan itu pun sesaat pernah terjadi seperti itu. Jadi apapun yang dilarang untuk semua orang itu tidak dilarang untuk baginda Muhammad SAW. Waqad adat hurmatuhal yaum ka hurmatiha bil ams. Sungguh telah kembali kesucian kota Makkah di hari ini seperti halnya kesuciannya di waktu kemarin. Ala ingatlah, fal yuballighi syahid al-ghaiba. Ingatlah, hendaknya orang-orang yang hadir mendengar berita ini untuk menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Kata Nabi, sampaikan berita ini kepada orang-orang yang belum mengetahuinya, bahwa bagaimana agungnya kota Makkah Al-Mukarramah. Bayangkan saking mulianya di sini, orang sholat di Masjid Haram dapat berapa rakaat katanya? 100.000. Kita sholat di situ 2 rakaat dapat pahala 100.000 rakaat. 1 rakaatnya dibalas 100.000. Bayangkan saja gimana nggak besar pahalanya. Pada zaman dulu Rasul pernah menyampaikan bahwa ketika ditanya apa tanda-tanda kiamat, kata baginda Rasulullah SAW, diantaranya adalah kamu akan melihat orang-orang kampung, ya, para pengembala kambing, nanti akan terlihat mereka akan meninggikan bangunan-bangunan mereka. Jadi ada orang-orang kampung yang biasa sehari-hari mengembala kambing, tidak ada rumah-rumah mewah, tapi kelak akan nampak bangunan-bangunan tinggi, berarti sudah jadi kota, ya. Nah, sebagian menafsirkan kalau sampai terjadi di kota Mekah dulunya kota yang gersang, tidak ada bangunan tinggi, kalau sudah banyak bangunan tinggi bahkan lebih hebat lagi, berarti kiamat tidak lama lagi. Kalau kita perhatikan di Mekah, perhatikan, semakin tahun semakin ini, semakin meningkat pelebaran, bangunan ditambah-tambah lagi. Dengan lebih hebatnya Mekah, bisa jadi kiamat semakin dekat. Tapi meskipun demikian, kalau sudah kiamat terjadi, sehebatnya Mekah pun akan hancur binasa tetap. Tidak akan utuh, tetap hancur nantinya. Dalam ayat ini yang kedua, wa anta hillum bihadzal balad, di antara kesucian kota Mekah dikarenakan ada Rasulullah pernah bertempat bermukim di dalamnya. Ini kalau diartikan hillun dimaknakan dengan mahal atau tempat, bertempat. Sebagian mengartikan hillun di sini bukan bertempat, tetapi maknanya adalah
halal, dan engkau Muhammad halal melakukan apapun di kota ini. Jadi khusus untuk Nabi dihalalkan baginya melakukan hal-hal yang tadinya diharamkan hanya untuk beliau, tetapi beliau tidak melakukannya. Hanya pernah sekali dulu pernah melakukan, beliau pernah membunuh karena kesalahan orang yang zalim kepadanya. Orang zalim yang jahat layak dibunuh. Dan memang tidak semua perintah-perintah itu untuk umum, tidak. Ada yang namanya perintah dari Allah Ta'ala itu khususiat, hanya untuk Nabi saja, tidak untuk kita. Ada perintah Allah Ta'ala yang sifatnya umum untuk semua umat. Misalkan untuk kita, Bapak, Ibu, nikah berapa untuk laki-laki? Berapa perempuan yang dibolehkan? 4 istri dibolehkan bagi seorang laki-laki punya 4 istri. Pada zaman dulu ada sahabat Nabi yang ketika dulunya kafir masuk Islam itu banyak istrinya, lebih dari 4, sehingga Nabi perintahkan untuknya menceraikan sisanya, yang diambil 4 istri. Tapi untuk beliau itu dibolehkan lebih dari itu. Dan bahkan kalau kita lihat sejarah, ada Nabi Daud alaihissalam, berapa istrinya Bapak? Berapa? 100, dikit amat. Berapa istri Nabi Daud? 999 istrinya. Emang kita lemah gitu, gagah beliau mah. Ya, jadi dibolehkan untuk Nabi itu, tidak seperti kita. Jadi tidak semua perintah sama, enggak. Ada perintah turun, kita lihat dulu ini untuk siapa perintah ini? Untuk kita kebagian enggak? Itu. Semisal sholat qiyamul lail, untuk kita hukumnya apa? Sunnah. Ditinggal enggak apa-apa. Untuk Nabi wajib hukumnya. Nah, kemudian diantaranya adalah ketika nikah. Kan kalau kita nikah itu mesti ada siapa? Ada walinya, 2 saksi, gitu kan? Itu kita. Untuk Nabi tidak usah ada saksi, tidak usah ada wali. Cukup ketika Nabi hendak menikahi seorang istri, cukup dikatakan dia adalah istriku. Jadi ini untuk Nabi, bukan untuk kita. Dan itu pun atas perintah Allah Ta'ala. Semisalnya Allah wahyukan kepada beliau bahwa beliau itu punya istri namanya Aisyah binti Abi Bakar. Nah, kemudian bertemulah Aisyah dengan Nabi. Karena ini sudah jadi istri Nabi, kan hal sudah nggak usah pakai wali lagi. Ketika datang Aisyah kepada beliau di usia 7 tahun, dibuka betisnya kan. Aisyah halal kan istrinya. Marahlah Aisyah, hampir mau ditampar Nabi kan. Hampir mau ditampar beliau. Kalau bahasa kita mungkin kurang ajar ya, nggak sopan gitu. Kalau Nabi tahu ini istriku ini. Andaikan kau bukan Nabi, katanya, sudah aku apakan kau, kata Aisyah. Pulang dia ke rumah bapaknya mengadu, kok begitu akhlak seorang Nabi, kata Aisyah. Abu Bakar tahu tidak semata-mata beliau begitu, tentu sudah sah jadi istrinya. Itu diantaranya keistimewaan para Nabi. Tapi jangan salah juga, ketika mereka bermaksiat kepada Allah Ta'ala, dosanya pun berlipat-lipat. Kalau kita melakukan dosa, 1 ya 1 balasannya. Tapi kalau Nabi, lebih dari itu. Enak gak jadi Nabi? Enak gak jadi Nabi? Kata siapa enak? Berat ujiannya juga. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin tinggi pula ujian-ujiannya. Kenapa kita tidak jadi Nabi? Kita nggak akan kuat soalnya gitu. Baru dicoba dengan istri kita udah melempem, dengan tetangga kita juga sama. Nabi ujiannya berapa? Dari mulai istrinya, mulai tetangganya, musuh-musuhnya, seluruh dunia, bayangkan ujiannya. Makanya kuat mereka. Tidak semata-mata seorang Nabi dijadikan seorang Nabi berarti dia sudah mampu untuk mengatasinya. Dan kita punya hati yang belum suci, masih kotor kita ini.
makanya jauh dari jadi Nabi. Setidaknya kita jadi orang yang soleh Pak ya Ibu. Amin. Berikutnya wa walidin wa ma walad, wa walidin wa ma walad, demi bapak walid, wa ma dan demi anak, walada yang, dan demi seseorang, walada yang telah ia lahirkan, artinya anak. Wa ma walada kalau maknya diartikan dengan makna tidak ada artinya, mak ziyadah. Wa ma walada dan anak-anaknya, turunannya. Kalau diartikan di sini adalah anak dan orang tua. Karena mana di sini ada beberapa arti. Yang pertama kalau kita lihat dari tafsir di sini Ibnu Katsir, makna pertama wa walidu wa ma walad, demi bapak dan anak-anaknya. Ini makna pertama. Makna kedua wa walidu wa ma walad, demi Adam dan turunannya. Makna ketiga wa walidin wa ma walad, demi Ibrahim dan turunannya. Yang dimaksud di sini adalah turunan yang muslim, bukan yang kafir. Yang baik yang muslim itulah turunan Adam, turunan Ibrahim. Kalau tidak muslim itu bukan turunannya. Karena istilahnya sepanjang manusia belum Islam itu masih disebut dengan istilah bahaim, binatang. Kalau sudah muslim baru dia manusia. Karena orang yang tidak muslim akan melakukan hal-hal yang dilanggar, seperti binatang saja, nggak ada larangan bagi dia, bebas melakukan apa saja, mau ini mau itu, nggak ada larangan, nggak ada pantangan. Makanya disebut dengan bahaim, binatang. Yang ketiga dan yang keempat adalah wa walidin wa ma walad, dan yang melahirkan dan juga yang mandul. Artinya keempat begitu. Ada orang bisa melahirkan, namanya walid. Ada orang tidak bisa melahirkan, wa ma walad, itu mandul. Tapi makna di keseluruhan ini yang paling utama adalah makna yang pertama, demi demi bapak dan semua turunannya. Ini bebas untuk semuanya ya, termasuk kita di sini. Makna walid wa ma walad. Biasanya kan artinya bapak ya, abun. Abun tuh bapak. Kalau ubun nanti ininya abun, kalau bapak anaknya nanti ibnun atau bintun. Abun ada ibnun, ada bintun. Tapi kalau walid itu bapak umum siapa saja. Nanti walad anaknya itu pun bebas, tidak disebutkan siapa-siapanya, mau laki perempuan. Dan sebetulnya walid di sini tidak hanya bapak saja artinya, termasuk ibu juga walid itu. Ya, ada walid, ada walad. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka putus semua amalnya, sudah tidak ada lagi pemasukan amal. Illa min salas, kecuali 3. Meskipun dia mati tetap masuk ke dalam kuburannya. Yang pertama apa? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Nih ada bangunan di samping kita nih, sedekah jariyah. Ini sedekah Masya Allah ini. Kita tidak usah beramal Pak, cukup sedekah sekian juta misalnya, itu tiap hari ngalir pahalanya. Bayangkan. Ada majlis sedekah, majlis ta'lim sedekah, pesantren sedekah, jariyah namanya. Jariyah itu artinya mengalir, jariyah. Jadi kita nggak usah repot-repot, nggak usah sholat, ada pahala terus ngalir. Bahkan sampai kuburan pun mengalir pahala itu, subhanallah. Kedua adalah ilmu yuntafa, ilmu yang diamalkan. Kita punya ilmu, diamalkan, dan ternyata ada yang mengikuti amaliah kita. Ini sebabkan ilmu ini adalah begini bacanya, ini hukumnya begini. Nah ilmu ini ternyata ketika diterima oleh jamaah, kemudian jamaahnya melempar lagi ke yang lain dakwahnya, maka kita yang pernah menyampaikan pertama itu terus pahalanya mengalir kepada kita meskipun sudah meninggal dunia. Dan kebalikannya Bapak,
Kalau kita sedekahnya sedekah yang tidak baik gimana? Ada misalnya tempat maksiat, bar misalnya, membutuhkan biaya, kita ikut menyumbang. Wah ini bagus bar nih, hiburan nih, kita sumbang sekian juta, maka dosanya akan mengalir terus kepada kita. Sepanjang masih ada yang bermaksiat di dalamnya, maka dosanya pun terus mengalir dan mengalir sampai ke kuburan. Bayangkan, na'udzubillah, itu sedekah yang jariah yang buruk. Termasuk ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak baik. Nih begini nih caranya nih, kalau kamu ingin menceraikan dua pasangan nih, begini caranya nih. Nah, gampang, supaya orang ini nggak dimusuhin bosnya, begini nih, kita kasih ilmu yang membahayakan. Nih cara memerat orang begini, nyantet orang begini, diamalkan sama dia, disebarkan lagi, maka dosanya akan terus kepada kita sepanjang belum berhenti itu ilmu. Yang ketiga adalah waladin yad'u waladin soleh yad'ulah. Ada walad, ada anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini nih, walad istilahnya bukan ibnun bintun. Jadi termasuk sedekah jariyah adalah ada seorang walad, ada anak mendoakan bapak. Anak yang mana? Anak siapapun yang mendoakan, maka dia disebut dengan istilah anak. Misalnya nih saya doakan, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang muslimin muslimat. Saya adalah walad soleh. Kenapa? Yang saya doakan itu semuanya bapak. Beda kalau saya punya bapak sendiri. Saya punya bapak namanya Zainal Ma'murin. Saya doakan Allahumma gfir li abi. Allahumma gfir li abi misalnya. Saya adalah ibnun, bukan walad. Kenapa? Karena langsung mendoakan orang tua sendiri. Nah kalau kaitan dengan walad itu umum. Disebut anak soleh adalah orang-orang yang mendoakan muslim muslimat. Makanya jangan disalahkan kalau orang mendoakan orang meninggal dunia. Itu waladun soleh itu. Kalau ibnun berarti khusus untuk anaknya sendiri. Itu tiga amaliyah yang mengalir ke kuburan kita. Kalau kita kasihan kepada orang tua kita yang meninggal, misalnya kita punya guru, punya orang tua, ingin mereka punya amal sendiri yang terus mengalir ke kuburannya, maka wakafkan atas nama fulan. Tidak punya harta banyak, nggak apa-apa, mampunya seberapa gitu. Oh saya hanya mampu beli Quran satu, beli Quran satu, taruh di masjid, wakaf lillah. Banyak amalia-amalia seperti itu. Terakhir, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan insan, manusia itu fi kabadin, dalam keadaan susah payah. Manusia adalah seorang makhluk yang benar-benar susah payah diciptakannya. Artinya dari fase ke fase itu tidak langsung gleg, tidak. Dari mulai nutfah sperma diubah menjadi alaqah, di darah, segumpal darah. Dari alaqah diubah lagi menjadi mudghah, segumpal daging. Dari daging diubah lagi menjadi idhama, menjadi tulang. Dari tulang dibungkus dengan apa? Dengan daging. Kemudian berada dalam apa? Perut ibunya. Ibunya kesusahan juga membawa anak itu. Mau janin disusah, mau tidur susah, mual-mual lah. Coba, ini manusia. Bapak pernah dengar nggak Pak ada binatang mual-mual? Pernah dengar nggak binatang mual-mual ketika hamil? Atau mungkin binatang ngidam, mungkin apa? Nggak ada. Manusia lihat, sudah ngidam, mual-mual, aduh pusing-pusing. Makanya fi kabadin, susah payah manusia itu. Selesai dia mual-mual, ada nanti bayinya sudah apa? Sudah mulai membesar kan? Jadi manusia ini adalah makhluk yang berbeda. Semua binatang, semua makhluk yang dikandung oleh induknya itu kepalanya di bawah. Hanya manusia yang tidak di bawah. Terkecuali pada saat akan melahirkan, maka Allah ubah posisinya dari kepala di atas ke bawah. Ini berarti tandanya akan melahirkan si ibunya. Tapi kalau yang lainnya, binatang semuanya itu di bawah kepalanya. Makanya tambah repot. Setelah itu dilahirkanlah, itu pun susah payah luar biasa manusia ini. Dibutuhkan bidan, dibutuhkan dokter. Binatang nggak ada Pak.
Panggil ini nggak ada binatang, aja sudah. Makanya fi kabad, ini proses melahirkannya. Selesai itu juga apa? Nanti mulai untuk bisa tegak berdiri tidak mudah juga. Harus adanya waktu-waktunya. Dari mulai baring, kemudian dia merangkak, kemudian banyak, belum tumbuh gigi dan sebagainya. Tapi binatang tidak seperti itu. Makanya fi kabadin. Selesai dia kecil, kemudian apa yang terjadi? Masa-masa dewasa banyak sedih, banyak nangis, apalagi nanti sudah nikah lagi, urusan dengan keluarga, urusan dengan ini itu fi kabadin maknanya. Dan juga nantinya di semasa dia tinggal di dunia akan mendapatkan semua masalah ini, masalah itu, termasuk nanti di akhirat pun sama. Itulah makna fi kabadin. Oleh karenanya Allah mengatakan di sini laqad, pakai laqad khalaqna, sungguh benar-benar kami ciptakan manusia fi kabadin, dalam susah payah. Mudah-mudahan kajian tafsir kita sedikit singkat bermanfaat, dan semoga kita semua di tahun baru ini kembali ya, kita doakan lagi semakin baik lagi, tambah semangat lagi belajarnya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita ilmu manfaat untuk kita dan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Silakan jika ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Yang ketiga kalau anak berbuat baik, otomatis pahala jariah ke orang tuanya pun jika anak berdosa, jadi itu juga saling berdoa. Iya. Sedekah jariah itu kan, sedekah kan bagus, sedekah jariah, sedekah yang jariah. Kalau kita sedekah jariah untuk orang tua kita, maka sedekah itu akan terus mengalir pahalanya. Kalau sedekah jariah, kalau sedekahnya baik. Tapi kalau sedekahnya tidak baik, mengatasnamakan orang tua kita, maka kebalikannya, dosa akan terus datang ke kuburan orang tua kita. Makanya hati-hati ya. Misalnya ada tempat maksiat gitu kan, kita diminta sumbangan, nah kemudian ada harta bapak saya nih gitu kan, pakai aja harta bapak saya nih, dikasih ke itu, maka nanti naudzubillah itu. Nah, ada wasiat dari orang tua yang tidak semuanya kita penuhi. Jika wasiatnya bertentangan dengan syariat Islam, tidak usah diikutin. Yang wajib diikutin wasiatnya itu adalah dipenuhin kalau memang sejajar, lurus, tujuannya lurus, yang baik-baik, baru kita lakukan itu, penuhi. Nah, kalau misalnya ada orang tua kita pernah wasiat, kalau saya mati nih, nanti tempat ini jadikan tempat apa namanya tuh, bar rasanya, atau pelacuran atau apa. Nah, maka wasiat ini tidak boleh kita penuhi. Atau ada orang tua berwasiat begini, kalau saya mati nanti tolong kafani saya dengan sutra. Nah, ini kan hal yang tidak boleh. Atau kalau saya mati nanti tolong jenazah saya bawa atau kuburkan di kota Mekah. Ibu nggak boleh. Nggak boleh sini bawa ke sana. Jadi kalau wasiat yang baik-baik sejalan dengan syariat Islam, maka silakan dipenuhi. Tapi kalau tidak usah. Kita nggak usah takut. Jadi doa anak soleh kan berdoa, kita berdoa tuh anaknya berbuat baik, kepalanya sampai ke Kalau kita tidak mengkhususkan amaliyah kita, tidak akan sampai. Kita baca Quran misalnya, kita berdoa. Kalau kita baca Quran tidak diniatkan untuk orang tua kita, maka tidak sampai pahalanya ke mereka. Dan bagaimana kalau misalnya anak hasil didikan orang tua nih. Kebetulan kita didik orang tua, kamu pesantren nak, pesantrenlah kita, pesantren, terus diajarkan cara-cara makan yang baik begini, kemudian minum begini, pakai baju begini, diajarkan yang baik-baik. Nah, kemudian kita amalkan yang orang tua kita suruh diamalkan, maka pahalanya itu dapat orang tua kita.
Termasuk mendoakan juga, kalau kita berdoa untuk orang tua kita, berdoa itu pun dapat jelas pahalanya. Nah, kalau kita mengamalkan satu kebaikan, kemudian diniatkan pahalanya untuk orang tua kita, maka dia dapat bagian itu. Nah, makanya orang soleh itu kalau ingat orang tuanya, setiap kali dia melakukan kebaikan, baik sedekah ataupun sholat, pasti ingat orang tuanya. Ya Allah, hamba telah melakukan sedekah dan hamba hadiahkan pahalanya untuk orang tua hamba, sampai langsung. Nah, di sini para ulama beda pendapat tentang isolus sawab ya. Bagaimanakah ada seorang hanya berniat saja, tidak diucapkan. Misalnya saya baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya niat ini untuk orang tua saya. Tidak diucapkan, niat saja. Apakah sampai ke mereka atau tidak? Ini khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau diucapkan, misalnya, ya Allah, saya berniat membaca Al-Quran dan saya hadiahkan pahalanya ini nanti untuk orang tua saya, almarhum siapa sebutkan. Baca kita Quran, itu sampai. Karena kalau istilah kita itu akad ijab qabul ya, akad. Ada akad istilah ucapan. Kalau niat hanya Allah yang tahu. Dan kita tidak bisa menebak Allah terima tidaknya. Karena hati ini. Tapi kalau diucapkan, nah ini lain cerita. Wallahu a'lam. Masih ada? Kalau nazar diucapkan, nazar diucapkan. Kalau azam di hati saja. Kalau hati kita berazam, ya Allah, hari ini saya mau qadha misalnya. Kemarin saya enggak santunan ke yatim, kan mestinya kan kemarin tanggal 10 Muharram yang ditekankan itu. Tidak sanggup kita, atau mungkin waktunya kurang pas nih ya. Karena jamaahnya ini kumpulnya kan hari libur misalnya. Jadi misalnya mereka hari Sabtu atau Ahad. Akhirnya kita azam, hari ini saya akan menyantuni yatim. Kita sudah azam saja itu, pahala dapat. Saya punya uang sekian juta, saya santuni yatim sekian orang, udah langsung pahala, catat. Meskipun kenyataannya tidak terjadi, kita nggak jadi menyantuni mereka. Begitu siap-siap menyantuni, kok ada HP bagus nih saya, pindah beli HP. Nah, terus kemana niat tadi? Tetap Allah catat azamnya itu. Kata Nabi dalam sebuah hadis sahih, man hamma bihasanatin falam ya'malha falahu hasanah kamilah. Barang siapa berazam kebaikan tapi dia tidak melakukannya, maka Allah catat satu pahala yang sempurna untuknya. Makanya hebatnya azam itu, Pak, setiap waktu berazam. Besok nih, hari apa besok? Hari Ahad. Nanti pas malam mau tidur nih, azam, ya Allah, saya berazam besok saya akan begini. Allah catat itu. Rugi makanya kalau nggak azam, Pak, azam semuanya nih. Nanti ya saya mau ngaji nih, kajian pagi, azam. Meskipun tidur, azam dapat pahala. Atau tidak ikut kajian karena azam tadinya, tetap dapat pahala tuh. Tapi jangan main-main, serius kita ingin begitu, ingin kajian. Tapi mungkin karena keadaan tidak bisa, Allah catat itu. Allah adam. Masih ada? Ya. Ayo kita tutup kajian kita dengan bacaan Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah